Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Dwi Warsiti SPD JGP Angkatan 11 Kabupaten Karanganyar. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru yang baik adalah guru yang mampu menciptakan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep berikut ini. Konsep budaya positif meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin anak dapat diterapkan dengan menumbuhkan rasa tanggung jawab atas tindakan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sikap disiplin dapat dilihat dari tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Orang yang disiplin dapat mengontrol dirinya. Pelaksanaan disiplin positif harus didasari dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi dari dalam diri anak, bukan dari luar atau karena penghargaan. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Alangkah baiknya untuk kedua motivasi ini dihindari oleh guru. Karena motivasi kedua ini adalah motivasi eksternal di mana seseorang melakukan perubahan sikap dikarenakan ada faktor tertentu yang ingin diraih atau sebatas menghindari. Kedua motivasi ini diharapkan tidak terjadi pada peserta didik karena perubahan sikap yang terjadi pada kedua motivasi ini hanya bersifat sementara atau jangka pendek. Setiap siswa diharapkan memiliki motivasi ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru diharapkan untuk selalu mendukung siswa agar memiliki motivasi ini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan untuk meminimalisir tumbuhnya motivasi eksternal. Sikap yang timbul karena motivasi internal akan bertahan dalam jangka panjang. Posisi kontrol seorang guru. 1. Penghukum. 2. Pembuat merasa bersalah. 3. Teman. 4. Pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, tidak boleh dilakukan guru karena pada posisi ini dapat menyebabkan anak trauma dan berdampak negatif pada masa depan anak. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan bersama murid dan warga sekolah. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal dan dalam bentuk positif. Seorang guru harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, guru yang mengambil peran sebagai manajer akan menggunakan konsep segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi meliputi 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menciptakan siswa yang bertanggung jawab, mandiri, dan menjadi siswa yang sesuai dengan keinginannya. Keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak adalah dengan adanya penerapan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan tujuan pendidikan sesuai dengan pemikiran KHD, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Budaya positif dapat terwujud apabila seorang guru memiliki nilai guru penggerak yang terdiri dari berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi yang baik antara warga sekolah dengan adanya keyakinan kelas yang disusun secara bersama. Visi guru penggerak. Perubahan visi guru penggerak yang diinginkan adalah terwujudnya budaya positif untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Visi tersebut dapat diwujudkan dengan adanya prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Visi tersebut dapat disusun dengan pendekatan inquiry apresiatif. Refleksi. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif yang meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di kelas maupun di sekolah. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah di mana pemberian hukuman dan penghargaan ternyata dapat membawa dampak negatif bagi siswa. Di antaranya, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan dapat merusak kreativitas. Hal yang di luar dugaan saya adalah bahwa hukuman akan membawa dampak panjang bagi anak, yaitu bisa menyebabkan trauma pada anak. Perubahan sikap yang didasari karena penghargaan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menjadi tahu bahwa menyusun keyakinan kelas merupakan salah satu bagian yang penting di kelas karena dapat mewujudkan disiplin positif pada siswa dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid sehingga sikap yang tertanam pada diri murid bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, dengan keyakinan kelas, maka saya sebagai guru dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menerapkan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami pada saat penerapan konsep penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun masalah yang saya tangani adalah siswa yang sering lupa membawa buku pelajaran dan tidak mengerjakan PR yang berdampak pada ketenangan belajar siswa lainnya. 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang dapat menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi dan saya menjadi terinspirasi untuk terus belajar dan menerapkan nilai-nilai budaya positif di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah hal yang perlu diperbaiki? Hal sudah baik menurut saya adalah motivasi intrinsik sudah mulai tumbuh pada diri anak dalam melaksanakan budaya positif di kelas dan nilai-nilai kebajikan universal. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru harus pada posisi manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang sering saya lakukan di kelas adalah penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya pada saat itu saya merasa bersalah karena saya memberi hukuman kepada anak yang melakukan kesalahan.
Setelah mempelajari modul ini, saya menempatkan diri saya pada posisi control manager dalam menyelesaikan masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Perasaan saya menjadi tenang dan senang karena dalam menyelesaikan masalah dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik dengan murid dan menjadikan murid untuk bertanggung jawab terhadap dirinya. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelumnya, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada penanganan masalah di kelas. Masalah yang sering terjadi adalah anak saling mengejek. Nah, tahap yang sering saya lakukan adalah tahap validasi tindakan. Saya sering mempraktekkan dengan memanggil anak dan menanyakan alasan kenapa kamu berbuat seperti itu. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam rangka menciptakan budaya positif adalah tentang cara menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan wali murid dan warga sekolah, sehingga keyakinan kelas dapat tercipta dan dilaksanakan di lingkungan kelas, sekolah, rumah, maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.